Buat teman-teman yang sudah mau hadir, mungkin langsung saja untuk saudara Ali, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Radit. Ini suara saya sudah terdengar ya? Iya, jelas. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi untuk hari ini yang hadir sedikit ya, nggak apa-apa sih. Cuma tenang aja, hari ini materi kita pendek, materi yang super singkat. Jadi ya oke lah, kita mulai langsung aja. Izin share screen teman-teman. Nah, apakah sudah terlihat? Terlihat. Lihat ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai debugging. Debugging sendiri apakah masih asing menurut teman-teman, atau mungkin ada yang sudah punya gambaran apa sih itu debugging, apa yang dilakukan ketika debugging itu, ngapain? Kalau sepengetahuan saya itu dia bisa lihat perubahan variabel, jadi tanpa ngeprint gitu. Oh, bisa. Gitu. Mungkin lebih lagi. Betul. Cuma sebelum ke situ, kenapa sih kita harus menampilkan nilai dari sebuah variabel? Apa yang terjadi ketika seorang programmer itu melakukan debugging itu karena apa sebelumnya? Kalau saya pribadi ini sih Mas, kalau misal ini kan di robot gitu ada perubahan variabel, kan banyak juga variabelnya, itu kalau ngeprint satu-satu juga perlu waktu, jadi pakai debugging aja biar tahu variabelnya itu perubahan variabel gitu. Kalau aku gitu. Bisa. Mungkin ada yang lain yang punya pendapat lain. Atau belum ada? Kalau misal belum ada pun nggak apa-apa. Jadi yang dijawab tadi sudah benar. Maaf saya nggak bisa lihat namanya ya, soalnya screen-nya saya share screen PowerPoint. Tapi ya memang benar, itu debugging itu, di proses debugging itu kita bisa menampilkan nilai variabel dari sebuah program yang berjalan. Tapi di sebelum itu ada bagian pengertian yang lebih mendasar lah, apa itu debugging sendiri. Jadi debugging sendiri itu proses untuk memperbaiki bug. Jadi di program itu kan ada kesalahan-kesalahan yang kita sebut sebagai bug ya. Nah, beda dengan ketika compiler memberikan kita warning ataupun peringatan error ketika lupa memberi semikolon ataupun yang lain, itu hanya kesalahan dalam penulisan. Nah, tapi kalau kesalahan dari programnya itu sendiri, dari program yang berjalan, kita kan butuh tools dan metode untuk mengamati apa sih yang salah dari berjalannya program ini. Program ini setiap berjalan, step-stepnya ini emang value variabelnya berubahnya seperti apa. Nah, disitulah kita perlu yang namanya debugging, proses debugging menggunakan debug tools seperti itu. Nah, untuk di platform I/O sendiri itu ada tools, dia support tools untuk debug, dan itu nggak hanya untuk Arduino, bahkan untuk ESP32, ESP8266, dan juga bahkan STM32 itu bisa kita lakukan proses debugging di platform I/O di VS Code itu ya. Nah, di sini ada contoh beberapa tutorialnya untuk proses debugging. Jadi untuk berbagai macam board itu seperti apa, itu sudah ada di website resminya platform I/O. Oh iya, untuk sebelumnya ini kan buat gambaran. Jadi di sini kan ada nih, kelihatan nih. Sebentar. Pakai laser pointer. Nah, ini kan watch ini kan kita bisa melihat nilai-nilai variabel yang ada seperti itu.
Oke. Nah, jadi sebelumnya saya minta maaf. Jadi sebenarnya saya juga mau nunjukin proses debugging secara real time, secara langsungnya menggunakan STM32 sebagai contoh. Tapi ternyata saya baru nggak megang STM32, jadi ya nggak bisa. Tapi nggak usah khawatir. Jadi di sini saya dulu sudah pernah ngerekam proses debugging, bukan proses debugging sebenarnya proses mengamati perubahan nilai ADC pada STM32. Cuma saya tidak menampilkannya di serial monitor UART, bukan, tapi di menggunakan tools debugging. Jadi ketika program itu berjalan, tools debugnya itu kita aktifkan, dan di situ kita bisa mengamati variabel yang menyimpan nilai ADC itu berubahnya itu sebesar apa, seperti itu. Linknya ada di sini, mungkin nanti saya share aja juga di grup ya. Oke, seperti itu. Jadi untuk hari ini singkat saja, karena memang bulan puasa gini kayaknya memang yang hadir memang sedikit ya. Jadi seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan dulu. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai debugging atau mengenai yang pertemuan yang dulu-dulu itu. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kalian mau tanyain sekarang juga. Saya menunggu diskusi dan keluh kesah mengenai percobaan STM32 itu, eksperimennya. Seperti itu ya. Yang hadir cuma 3 berarti, 4. 6 sama saya sama Mas Radit. Kalau memang misal nggak ada pertanyaan, ya saya kembalikan ke Mas Radit gitu. Ya, terima kasih Mas Mas Alki. Mungkin dari teman-teman kalau emang nggak ada pertanyaan, nanti kalau ada pertanyaan juga bisa tanya secara langsung di grup atau secara pribadi melalui kontak dari Mas Alki. Ya memang waktunya lagi puasa ya, jadi kayak kurang kondusif juga. Teman-teman banyak yang ada kelas juga udah mulai offline. Ya nggak apa-apa, yang penting ada yang ikut Mas ya. Nanti juga kalau semuanya teman kalian ada yang tanya mengenai materi hari ini, nanti sama Akli di-upload juga ke YouTube. Linknya nanti juga di-share di grup seperti biasa. Oke, mungkin biar nggak lama-lama juga, mungkin ada kesibukan yang lainnya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman sama Mas Ali Sauki sudah menyempatkan waktunya. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.